Kemudian selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk menambahkan keimanan kita adalah at-ta'ammulu fi ayatillahil kauniyati. At-ta'ammul, memperhatikan, mentadabburi ayat-ayat Allah al-kauniyah, tanda-tanda Allah yang kauniyah di alam. Ya. Ayat Allah itu dibagi menjadi dua, al-kauniyah dan asy-syar'iyyah. Al-kauniyah itu yang ada di sekeliling kita, ada di alam semesta. Itu tanda-tanda Allah. Nah, itu yang kauniyah. Adapun yang syariah itu ayat-ayat Al-Quran. Baik, jadi ayat itu secara bahasa artinya alamat, tanda-tanda artinya. Jadi ayat itu jangan langsung dipahami ayat Al-Quran saja ya. Ayat itu artinya alamat. Jadi kalau dikatakan ayat as-sa'ah, tanda-tanda as-sa'ah, kiamat. Ya, tanda-tanda hari kiamat, alamat as-sa'ah. Baik. Jadi al-kaun itu artinya alam semesta. Ya. Tanda-tanda Allah yang ada pada alam semesta, entah daripada diri kita sendiri. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Itu perintah dari Allah untuk kita mentadabburi, untuk kita mengambil faedah dari ayat-ayat Allah yang ada di sekeliling kita. Baik, fata'ammulu fi khalqillahi azza wa jalla. Maka memperhatikan ciptaan. Khalq itu artinya makhluk. Ya, khalq di sini artinya makhluk yang diciptakan. Maka memperhatikan makhluk-makhluk Allah minal asjar. Ya. Misalkan pepohonan, bukan al-asjar ya, ada baca al-asjar, bukan al-asjar. Al-asjar itu jamak dari syajarah. Syajarah artinya, atau syajar itu, syajarah pohon. Jamaknya asjar. Maka memperhatikan makhluk-makhluk Allah yang berbentuk pepohonan, misalkan wal jibal. Jibal jamak dari jabalun. Apa itu jabalun? Jabalun artinya gunung. Perhatikan gunung. Wal anhar. Anhar jamak dari nahrun. Perhatikan sungai-sungai. Wal bihar. Perhatikan lautan. Bihar jamak dari bahrun. Wal audiyah. Wal audiyah wadi. Jamak dari wadi. Apa itu wadi? Lembah. Ya. Was-sama, dan perhatikan langit. Wal ardi, perhatikan bumi. Wan nujum, nujum jamak dari najmun, artinya bintang-bintang. Wal qamari, melihat bulan. Wal ghairiha, dan yang lain-lain. Yuzidu fil imani, hal-hal itu akan menambahkan keimanan kita. Kita perhatikan alam-alam semesta yang berada di sekitar kita. Kita perhatikan benda-benda tadi, hal-hal yang ada di sekitar kita, dan bagaimana kok bisa sesuatu ini bisa ada di muka bumi dengan penciptaan yang sedemikian kompleks, sedemikian rumit, kok bisa ada begitu. Hal itu akan menambahkan keimanan kita, akan menambahkan rasa tidak berdaya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mampu menciptakan segala sesuatu. Baik. Jadi di sini, ilmu sains, ya, ilmu dunia, biologi, kimia, fisika, itu jika kita paham ilmu-ilmu seperti itu kan seharusnya akan bertambah juga keimanan kita kepada Allah. Itulah kenapa kita banyak dapati para orang-orang ilmuwan barat itu adalah orang-orang yang religius kebanyakan. Ya, semakin mereka paham tentang alam semesta dari tinjauan ilmu dunia, mereka akan semakin beriman karena mereka berkeyakinan tidak mungkin sesuatu yang sedemikian kompleks dan rumit ini ada dengan sendirinya. Tidak mungkin. Baik. Bal law ta'ammalal insanu fi nafsihi. Bahkan kalau seorang manusia seandainya dia memperhatikan dirinya sendiri. Kaifa annallaha khalaqahu. Bagaimana Allah menciptakannya fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Ya. Taqwim artinya surah. Surah artinya bentuk. Pakai shad ya. Bagaimana Allah menciptakannya dengan sebaik-baik bentuk. Ya, sebagaimana di dalam surat At-Tin. Wa ala akmali halin, dan dengan akmali halan, keadaan yang paling sempurna. Ya, saya jidu. Ya, maka kalau kita perhatikan diri kita sendiri, bagaimana tangan, pikiran, kemudian aliran darah, jantung terus berdetak walaupun kita lagi tidur, bagaimana hati, pankreas, ginjal dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang tidak mungkin manusia bisa membuat yang semisal seperti itu. Kalau kita memperhatikannya, semakin kita memperhatikan hal seperti itu, saya jidu ziyadatan fi imanihi wa quwwatan.
dia akan mendapati iman itu bertambah di dalam hatinya, wa quwwatan, semakin kuat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri-diri kalian, kenapa kalian tidak melihatnya? Kenapa kalian tidak melihat kepada diri kalian sendiri? Wa qala azza wa jalla, di ayat yang lain Allah katakan sanurihim ayatina. Sanurihim. Nah, di sini aro yuri, aro ini fi'il mudhari, fi'il madhinya aro, kemudian fi'il mudhari'nya yuri. Aro yuri artinya memperlihatkan. Kalau ro'a itu melihat, aro memperlihatkan. Muta'addinya, muta'addi dengan wazan af'ala. Sanurihim ayatina, akan kami tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami. Fil afaqi wa fi anfusihim. Fil afaq, di ufuk, di horizon istilahnya, maksudnya di sekitar kita, wa fi anfusihim, dan juga akan kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami di dalam diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai jelas bagi mereka bahwasanya Allah itu adalah yang al-haq, yang maha benar. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, kalau tidak salah sini Abu Faris Al-Hamadani, beliau mengatakan, walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin abadan syahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Walillah, dan Allah itu, Allah memiliki syahid. Cara mengartikannya, kalau ini syair agak repot mengartikannya dikit ya. Jadi mulai dari syahid dulu. Syahid di sini artinya saksi. Dan Allah memiliki saksi fi kulli tahrikatin, kembali lagi ke awal, fi kulli tahrikatin, dalam setiap pergerakan, wa taskinatin, dan dalam setiap hal yang diam. Tahrikah bergerak, taskinah yang diam. Abadan syahidu, selalu Allah memiliki saksi. Maksudnya tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ada dalam setiap benda yang bergerak, dalam setiap benda yang diam. Keadaan benda di muka bumi ini kan hanya ada dua, bergerak atau diam, tidak ada pertengahan gitu. Maka tanda Allah memiliki tanda saksi, maksudnya dalam setiap benda, entah dia bergerak ataupun tidak, entah dia makhluk hidup atau benda mati, gitu maksudnya ya. Jadi tahrikah bisa untuk artikan dengan benda makhluk hidup, karena dia yang bisa bergerak, makhluk hidup. Kemudian taskinah yang diam, berarti dia benda mati, karena dia tidak bisa bergerak. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun, dan Allah itu di dalam segala sesuatu memiliki ayat, memiliki tanda. Tadi kita katakan ayat itu artinya alamah, tanda. Tadullu, tanda itu menunjukkan ala annahu wahidu, menunjukkan bahwasanya Allah itu wahidu. Di sini kembalinya ke Allah. Di sini kembalinya ke lafzul jalal. Tanda-tanda yang ada di sekitar kita menunjukkan bahwasanya Allah itu satu. Karena kalau seandainya ada dua atau tiga, itu suatu yang mustahil. Misalkan kalau seandainya kita katakan ada dua pencipta alam semesta, maka akan ada tiga kemungkinan. Ketika pencipta yang pertama mengatakan dia ingin siang, kemudian pencipta yang kedua mengatakan saya ingin malam, maka ada tiga kemungkinan di situ. Kalau yang terjadi adalah siang, berarti Tuhan yang kedua tidak mampu melakukan apa yang diinginkan, dan itu mustahil. Bagaimana ceritanya Tuhan kok tidak mampu melakukan sesuatu? Kemudian kalau yang terjadi adalah malam, berarti Tuhan yang satunya tidak mampu juga untuk melakukan yang diinginkan, berarti mustahil juga. Berarti secara logika tidak masuk akal. Dan mustahil juga kalau terjadi bersamaan kedua-duanya, siang dan malam dalam suatu waktu, nggak mungkin. Karena itu berarti mengumpulkan dua hal yang bertentangan. Siang dan malam tidak mungkin terjadi dalam satu waktu, sebagaimana panas dan dingin, hitam dan putih tidak mungkin dalam satu waktu, satu keadaan. Taib.